Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Daun kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk, tapi plastik tidak larut, maka plastik sampah bertebaran. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan ikhlas. Kamu kenapa enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid riak, maka saya enggak ke masjid biar ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riak. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Kenapa kamu enggak pakai sorban? Takut dipuji orang, riya. Pakai saja sorban anak. Jangan takut dipuji orang. Pakai sorban, yakinkan dirimu. Baik. Ustaz, kenapa enggak pakai sorban? Ada masanya nanti pakai sorban. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tapi beramal, tapi saya enggak tahan Pak Ustaz dipuji orang. Luruskan, karena pujian pasti akan selalu datang. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudur, dari dalam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam, dari dua aspek, minal jinnati wan nas, dari yang zahir, dari yang batin, berdatangan dia. La ughwiyannahum, aku akan goda anak cucu Adam. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih bersemayam dalam jasad, selama masih hidup dia terus menggoda. Kapan kita berhenti dari godaan ini? Nanti setelah terbaring, terbujur kaku, bahkan sampai mau sakaratul maut pun dia tetap menggoda. Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu diucapkan sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terngiang dia di telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam pun terngiang dia. Bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terngiang. Maka saat mau sakaratul maut pun itu juga yang akan datang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah diponis dokter, panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah, nunggu malaikat maut datang. Sudah nggak ada obat. Bapak sudah koma, nggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa ini pulang. Karena kalau dibawa pulang pasti mati. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka, sadar dia. Sadar. Ketemu sama saya tanya, apa yang membuat bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya kapan tablik akbar. Akhirnya saya terbangun. Kapan tablik akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tablik akbar. Datang. Saya heran, kok bisa saya yang datang waktu itu? Saya mencoba menganalisa, kenapa waktu dia koma itu saya datang. Saya tanya, Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad.